Ya, betul. Lalu coba kalau yang gambar ini itu beda nggak sama yang tadi suasananya? Bedanya kalau yang gambar yang sekarang ini seperti apa? Ya. Nah, polusi ini itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Dan gangguan pernafasan ini itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, kalau yang faktor fisik ini contohnya misalnya nih ada bayi yang dia lahirnya tuh prematur. Kalian tahu nggak bayi yang lahir prematur itu seperti apa? Jadi bayi yang lahir prematur itu dia lahirnya tuh belum sesuai sama hari yang seharusnya. Jadi misalnya nih, itu kan biasanya kalau misalnya bayi prematur itu ada yang mengalami gangguan pernafasan. Jadi gangguan pernafasannya jadi bayinya itu harus memakai alat bantu seperti itu. Jadi kalau misalnya faktor fisik itu faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir ya. Lalu yang kedua ini itu ada influenza, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, asma, dan kanker paru-paru. Nah, kalau yang influenza itu biasanya kita sebut dengan flu. Itu disebabkan oleh virus. Yang kedua itu tuberkulosis atau TBC. Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terus yang nomor 3 itu bronkitis, itu peradangan bronkus karena virus. Tadi bronkus sudah dijelasin sama Bu Tina ya. Udah tahu kan tempatnya di mana? Ya, nanti dilanjut lagi ya. Terus yang keempat itu ada pneumonia. Itu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Lalu selanjutnya ada asma. Itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Lalu yang terakhir itu ada kanker paru-paru. Itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam paru-paru. Seperti itu. Nah, lalu ada faktor lingkungan nih. Coba kalau di lingkungan sekitar kalian itu suka ada asap kendaraan, asap pabrik, atau asap rokok nggak? Ada ya. Itu kalian kalau misalnya menghirup asap-asap seperti itu rasanya gimana? Sesek nggak? Nggak enak ya? Nah, itu tuh juga menjadi faktor lingkungan. Jadi asap-asap itu menyebabkan udara tercemar sehingga ketersediaan oksigen itu menipis, lalu kita bisa sesak saat bernafas. Iya kan? Kalian merasakan seperti itu juga kan? Nah, lalu coba bagaimana cara kita mencegah gangguan sistem pernafasan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Oke. Nih, cara mencegah gangguan sistem pernafasan seperti ini. Yang pertama yaitu kita rutin berolahraga. Lalu yang kedua itu mengonsumsi makanan yang bergizi. Lalu minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, dan menjadikan rumah sebagai area yang asri. Coba kalau misalnya menghindari paparan polusi, itu caranya gimana? Salah satunya memakai memakai masker. Terus sebisa mungkin kita jangan itu apa namanya? Bakar sampah sembarangan, itu kan bikin polusi juga ya. Ya kan? Lalu untuk menjadikan rumah sebagai area yang asri, itu maksudnya kita harus tanam tanaman di sekitar rumah supaya apa? Supaya seger. Lalu supaya ada pasokan untuk O2-nya. O2 kalian tahu nggak apa?
Ya, betul, betul. Nah, lalu kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Oh ya, untuk yang IPA tadi, ada pertanyaan nggak? Udah paham? Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa chat di grup lah. Terus nanti Ibu Tina bisa sampaikan ke kakak, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Siapa yang di sini tahu apa kata tanya itu? Apa ayo? Yaps. Kata tanya itu biasanya apa aja sih? Mencakup apa aja? Ya. Coba sekarang kalian buat satu kata tanya yang pakai kata apa? Contohnya. Ya. Lalu apa lagi? Sekarang pakai kapan? Ya. Oke. Lalu sekarang coba pakai kata bagaimana? Ya. Coba sekarang pakai kata tanya di mana? Oke, sip sip. Jadi, kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Dan kata tanya itu mencakup kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Nah, lalu ini fungsinya untuk kata apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu untuk siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Lalu untuk kapan itu menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana itu menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu untuk mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan yang terakhir itu bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham ya? Ada yang masih bingung nggak untuk kata-kata tanya ini? Nah, sekarang kakak ada bacaan nih. Ini judulnya adalah polusi udara. Seperti ini ya. Nah, kakak bacain. Polusi udara adalah pencemaran udara oleh CO2 atau karbon dioksida dan makhluk hiduplah yang menjadi korban dari polusi tersebut. Polusi udara menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi. Polusi udara dapat terjadi akibat ulah manusia atau secara alami. Ada beberapa bentuk polusi udara, salah satunya adalah kabut asap di wilayah tempat tinggal. Munculnya kabut asap di sekitar tempat tinggal terjadi karena campur tangan manusia di dalamnya. Meski tidak jarang ada juga kabut asap yang berasal dari fenomena alam. Tak hanya berbahaya bagi manusia, kabut asap tebal juga dapat mengganggu jarak pandang karena tebalnya kabut asap bisa menghalangi sinar matahari. Banyaknya dampak buruk bagi kesehatan akibat kabut asap. Sangat penting mengetahui penyebab kabut asap yang masih sering terjadi. Berikut beberapa penyebab kabut asap, yaitu kebakaran hutan, gunung meletus, dan asap kendaraan bermotor. Dampak dari kabut asap yakni gangguan fungsi jantung, gangguan organ pernafasan, batuk, dan iritasi tenggorokan. Kita dapat menanggulangi polusi udara kapan saja dengan cara melakukan upaya penghijauan kembali di sekitar rumah
dan menggunakan kendaraan yang bebas asap. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan ini kakak kasihin ke Bu Tina, lalu nanti Bu Tina menyerahkan ke kalian via grup ya. Oke? Sip. Nah, kita udah ada di penghujung materi nih. Coba dari awal tadi itu apa yang udah kita pelajari ya? Dari yang IPA, bahasa Indonesia, apa ayo? Ya, organ pernafasan. Yaps. Ya, betul. Sip. Nah, lalu untuk hari ini dari kakak cukup ya. Dan kita ketemu lagi besok hari Kamis. Untuk soalnya yang tadi kakak kirimkan via Ibu Tina. Oke? Sip, sip, sip. Nanti pengumpulannya difotoin aja ya Bu ya. Iya, ke WA saya. Oh ya, boleh Bu. Ya, ya. Yaps, betul Bu. Siap. Oke. Terima kasih ya teman-teman dan Bu Tina untuk kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi besok Kamis. Iya. Terima kasih juga. Belum.